Cek. Oke, eh, kita mulai saja langsung. Mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat bergabung di diskusi lanjutan kita ya tentang deep learning. Melanjutkan yang kemarin sebenarnya ini juga eh, materinya juga sama slide-nya. Kita melanjutkan di slide selanjutnya dari yang kemarin. Masih terkait deep learning. Mungkin di sini ada sedikit refresh-nya dulu ya. Semoga teman-teman juga kemarin masih ingat. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman misalkan kemarin mereview, silahkan ditanyakan, diketik saja nggak apa-apa. Kita ulang sedikit, ada review sedikit di mana asal deep learning itu dari ANN ya, di mana di sini secara kepanjangannya adalah artificial neural network dengan di sini menganalogikan seperti halnya jaringan saraf makhluk hidup atau jaringan saraf manusia. Nah, bagian yang mendasar pada ANN ini adalah mengikuti bagaimana ada bagian input pada jaringan saraf manusia, lalu ada akson di sini merupakan prosesnya, lalu juga ada bagian di mana di sini adalah output. Input ini adalah fitur data yang masuk ya, fitur data yang masuk ke dalam suatu arsitektur atau sistem yang kita buat. Lalu di sini nanti ada perhitungan sampai dengan menghasilkan suatu output. Nah, perhitungan di sini yang kita bilang salah satunya adalah ada weighted sum, pembobotan dari fitur data yang masuk, data inputnya, dari input yang masuk dibobotkan dan dijumlahkan. Bersama dengan hal tersebut menuju suatu output itu ada fungsi aktivasi gitu. Nah, dalam evaluasinya nanti, bukan evaluasinya, lebih ke update bobot ya sebenarnya. Evaluasi kan kalau kita lihat di flow machine learning kan di akhir ya setelah muncul model gitu. Nah ini dalam proses modelingnya dia ada sedikit, ya mungkin bisa dibilang juga sedikit evaluasi ya. Evaluasi kecil tapi digunakan bukan untuk memunculkan hasil akhir dari performa model, tapi evaluasinya ini untuk melakukan update bobot dengan menggunakan backpropagation. Nah, ini susunannya pertama dari single perceptron di awal pengembangan, lalu lanjut ke pengembangan selanjutnya multilayer perceptron. Lalu dari multilayer perceptron ini muncullah istilah deep neural network karena jaringan saraf yang dibangun di sini lebih dari satu hidden layer. Ya, di sini ada banyak hidden layer dan dikenal dengan istilah pembelajaran mendalam karena layernya yang dalam dan dilakukan untuk proses pembelajaran mesin, jadi namanya pembelajaran mendalam gitu ya, atau deep learning. Nah, kemarin yang sudah kita bahas ada beberapa fungsi aktivasinya yang nantinya bisa teman-teman gunakan juga ya, seperti codingan yang sudah dipaparkan kemarin. Lalu kemarin kita juga sedikit membahas tentang CNN, di mana konsep dasar dari CNN ini adalah dia punya suatu fitur learning sebelum masuk ke ANN atau ini di neural network-nya. Dia melewati dulu namanya fitur learning yang di dalamnya adalah layer-layer yang isinya konvolusi dan pooling, kurang lebih seperti itu ya. Nah, baru nanti setelah kita lakukan beberapa layer-layer ini baru masuk ke fully connected-nya ya istilahnya dari DNN, di mana diawali dengan suatu flatten atau menjadikan datanya itu atau fitur map-nya ini menjadi suatu yang flat gitu. Flat dalam arti di sini adalah merubah dari multidimensional array menjadi suatu vektor baris, vektor lurus gini ya. Untuk masuk nantinya ke dalam DNN yang sudah kita bahas. Nah, itu sedikit review. Ini perhitungan-perhitungannya. Nah, sebenarnya dari LSTM, dari RNN dulu ya bahasnya. RNN ini juga sebenarnya mirip ya dengan CNN bahwa dia intinya adalah ada suatu step tambahan sebelum memasuki DNN ya. Nah, hanya saja di sini karakteristik dari RNN ini recurrent neural network, dia dalam pengembangannya sangat
cocok ya atau banyak digunakan dalam kasus data text gitu. Ya walaupun kedepannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekarang dalam paper-paper yang sudah banyak bermunculan RNN itu bukan hanya untuk data teks tapi juga data-data table angka-angka biasa juga bisa gitu. Tapi kita lihat dulu ya dari awalnya. Jadi di sini RNN jadi dia di dalam sini itu menginginkan kita tidak hanya memproses secara apa ya, secara straightforward aja gitu, lurus-lurus aja. Tapi di sini dia ingin
performanya sudah lebih baik daripada RNN. Nah, ini sedikit keterangannya. Jadi LSTM ini modifikasi RNN untuk menyelesaikan masalah long term memory yang ada pada RNN tadi. Nah, kalau kita lihat, ini perbedaannya. Jadi di dalam selnya, sel yang tadi warna hijau ya. Kalau RNN itu sebenarnya dia lebih simple panahnya. Kalau nggak salah hanya berapa panah gitu. Saya agak lupa sih. Kalau teman-teman cari di Google untuk kasus untuk tahu apa isi sel dari RNN itu ada sih. Dan dia biasanya lebih simple. Nah, inilah sel inilah di dalam ini yang dimodifikasi oleh para peneliti mengganti beberapa fungsi atau menambahkan beberapa fungsi dan operasi yang ada di sini ke dalam selnya, sehingga dia namakan sekarang LSTM, di mana di sini ada forget gate ya. Forget gate itu jadi ketika ada suatu input kata yang akan diolah, apakah data ini, ya ini mungkin secara fungsinya dia dengan sigmoid ya, apakah data yang masuk ini cenderung memiliki memiliki informasi gitu ya, atau mungkin dia tidak memiliki informasi dan bisa dibuang gitu. Ketika dia masuk nanti bisa dilihat apakah informasinya penting atau tidak. Kalau dia penting, ini ada operasi perkaliannya, jadi akan dikalikan eh, dengan 0 kalau nggak salah. Jadi kalau tidak penting itu nanti akan nilainya 0. Jadi kalau dikalikan dengan 0 itu kan sama aja nggak ada hasilnya ya. Lalu kalau dikalikan dengan 1, maka nanti dia akan ada nilainya gitu dari proses sebelumnya. Jadi kalau dikalikan dengan 1 ada nilainya dan berarti masuk ke pengolahan untuk input data berikutnya. Nah, ini yang membedakan dengan RNN di dalam selnya ini. Jadi kalau secara alur sama. Jadi tetap kita olah kata per kata atau kalimat per kalimat, nanti ini bergantung persepsinya ya kan. Nanti mungkin penggunaannya berbeda-beda. Lalu di dalamnya ini yang nanti akan membedakan. Nah, jadi di dalamnya perbedaannya seperti ini. Nah, itu dari LSTM. Nah, beberapa library yang mungkin kemarin sudah kita bahas, mungkin ada Keras, TensorFlow. Nah, ada juga PyTorch untuk kita selain menggunakan Keras atau TensorFlow ya, ini bisa menggunakan PyTorch untuk build modelnya juga. Lalu ada NumPy, ada OpenCV, ini nanti tergantung ya kebutuhannya seperti apa. NumPy ini kan untuk pengolahan matriks dan vektor, biasanya digunakan ketika kita menyesuaikan data kita dengan arsitektur yang ada misalkan. Lalu OpenCV ini untuk proses kalau kita mainnya di data gambar. Lalu ada misalkan lagi contohnya RE, Regular Expression. Untuk data teks itu nanti teks processingnya bisa dengan RE atau dengan library yang misalkan sesuai dengan bahasanya ya, misalkan bahasa Indonesia itu ada Sastrawi. Lalu kalau bahasa Inggris mungkin cukup general ya, bisa menggunakan beberapa library yang ada, dan biasanya kalau yang bahasa Inggris itu cukup update. Nah, itu library Python yang mendukung. Lalu kemudian penerapan deep learning yang mungkin sudah ada sekarang, mulai dari image klasifikasi, mengklasifikasikan, menyebutkan bahwa dia ini gambar apa, berlabel apa gitu ya. Lalu ada juga object detection, di mana di sini kita semacam mendefinisikan region ya, wilayah pada gambar ini yang dinyatakan sebagai suatu objek tertentu itu ada pada region seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat di dalam gambar ini ada gambar mobil loh. Di mana gitu kan. Coba tunjuk. Nah, ditunjuk oleh sistem yang sudah kita buat, model yang sudah kita buat. Ini saya tunjuk. Yang pertama ada di sebelah kiri nih, yang paling kiri. Ini saya kotakin, saya tunjuk. Ini adalah gambar objek mobil. Dan sampingnya misalkan gitu ya. Lalu dinamai sesuai dengan kelasnya. Ini kelas atau labelnya adalah mobil. Ada label umbrella atau payung ya. Ada orang juga, ada truk, ada mobil. Car ini kan berarti mobil jasa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah
next step-nya daripada hanya sekedar klasifikasi. Lalu ada speech recognition. Nah, speech ini sebenarnya bisa banyak ya pendekatannya ya, bisa dari gambar. Sebenarnya bukan speech aja ya, jadi segala bentuk data audio itu bisa dari pendekatannya melalui gambar, melalui gelombang ya, gelombang ataupun dari substansi atau makna secara verbalnya, makna katanya gitu ya. Misalkan saya ngomong, saya tidak suka dengan produk ini, misalkan gitu. Nah, itu bisa dimaknai dengan apakah konteks bahasanya, ataukah dimaknai dengan gelombang suara saya, ataukah dimaknai eh, dengan gelombang suara yang direpresentasikan dalam ekstraksi fitur sesuatu ekstraksi fitur gitu misalkan. Nah, itu jadi bisa dari beberapa pendekatan gitu ya. Nah, ini nanti banyak gunanya. Mulai dari dia mengklasifikasikan apakah kata-kata yang terucap ini misalkan ujaran kebencian gitu, ataukah kata-kata yang terucap ini adalah sebuah mood gitu ya, mood misalkan happy, marah, sedih dan lain sebagainya. Lalu juga recognition di sini mungkin mengenali ucapannya yang benar-benar, misalkan saya ngomong, ayo pergi ke kebun binatang misalkan. Nah, benar-benar jadi semacam speech to text ya. Ketika kita inputnya suatu audio, dia akan mengeluarkan suatu teks sesuai dengan apa yang diucapkan. Atau dibalik gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, selanjutnya deep learning juga sampai dengan membuat caption pada gambar, namanya image captioning. Jadi di sini kalau klasifikasi kita hanya menebak label, menebak kelas-kelas yang kita tentukan. Misalkan gini, ini ada gambar. Coba kalau klasifikasi ya, saya punya label 1, 2, 3. Ayo silakan model atau komputer menebak dia label 1, label 2 atau label 3 dari gambar ini, gitu kan ya. Nah, kalau image captioning di sini enggak. Jadi dia generate suatu kalimat, dan ya yang seperti pada gambar ini adalah kalimat yang dibuat oleh komputer. Jadi komputer tidak hanya mengenali ini gambar apa, tapi dia juga memahami konteks gambar tersebut. Ini ada orang lagi main gitar loh. Nah, dia tulis tuh gitu. Dan misalkan kalau sampai detail bisa dengan bajunya seperti apa dan lain-lain. Baik. Oke. Nah, selanjutnya deep learning juga bisa untuk mendeteksi penyakit ya. Deteksi di sini bukanlah suatu keputusan mutlak. Jadi di sini lebih ke membantu tenaga medis ya, atau dalam hal ini mungkin dokter atau tenaga medis lainnya dalam mendiagnosa atau menganalisa pasien. Misalkan dalam ronsen paru-paru di sini kita diharapkan, misalkan mesin ini diharapkan membantu untuk mendeteksi awal ya dari apakah dia ada gejala COVID-19 atau tidak dari ronsen paru-paru ini misalkan. Nah, di sini nanti bisa kita lakukan semacam klasifikasi ya untuk membedakan antara ronsen paru-paru normal dengan ronsen paru-paru yang misalkan memang dia COVID-19. Tapi hasil ini bukanlah hasil mutlak, nanti akan dibawa untuk merekomendasikan kepada dokter gitu. Dokter yang ahli dalam bidang tersebut yang akan memberikan final decision-nya. Apakah benar gambar tersebut terindikasi COVID-19 atau tidak. Lalu misalkan lagi yang lebih rumit, jadi kalau di dalam citra gambar medis, citra atau gambar medis, jadi yang cukup sulit itu biasanya deteksi ya, mulai dari misalkan ada pendarahan di bagian misalkan kepala gitu atau bagian-bagian lain, lalu ada misalkan mendeteksi sel kanker, mendeteksi tumor gitu ya, dan lain sebagainya, itu biasanya cukup sulit bagi dokter. Nah, mungkin di sini bisa dibantu dengan deep learning, di mana kita deteksi dulu gitu kan, deteksi di mana saja yang
region pada gambar di mana saja yang merupakan sel kanker, atau mungkin yang sekiranya mengalami pendarahan, atau mungkin lagi yang di bagian tumor itu benjolannya di mana, seluas apa, dan mungkin ketika terlihat benjolan itu kira-kira puncak dari benjolannya itu di mana. Nah, itu kan bisa ya dengan deep learning ini. Atau mungkin dari segi pelayanan pasiennya, seperti halnya mulai dari misalkan support untuk pasien, mulai dari deep learning yang membantu untuk pasien ini menyampaikan keluhan. Lalu nanti returnnya adalah dari keluhan tersebut bisa ada rekomendasi rumah sakit, rekomendasi dokter spesialis, dan lain sebagainya. Nah, ini dari dunia kesehatan. Sebenarnya banyak ya deep learning dalam penerapannya. Nah, ini salah satunya juga adalah chatbot, yang mana di sini berhubungan juga dengan personal assistance mungkin ya. Apakah mungkin tadi seperti halnya dalam dunia medis, atau benar-benar personal assistant kita misalkan nanti disambungkan ke dalam mesin IoT misalkan. Jadi kita bisa berbicara dengan robot istilahnya gitu ya. Tapi di sini karena model yang dilatih sudah bagus gitu ya, dia bisa mengenerate kata-kata, dia bisa membalas atau merespon chat kita itu dengan baik dan seperti kita berbicara dengan benar-benar dengan orang gitu, orang yang sesungguhnya gitu. Nah, selanjutnya mungkin juga berkaitan juga dengan personal assistant mungkin ya, kayak misalkan nantinya deep learning ini bisa membantu kita ya, misalkan memberikan rekomendasi, misalkan saya ingin membaca berita tapi bukan berita yang topik-topik tertentu misalkan. Misalkan gini, saya sukanya olahraga tapi saya tidak suka berita tentang politik gitu. Nah, dari personal assistant tersebut nanti bisa gitu dipilihkan yang mana yang saya suka, yang mana tidak. Nah, mungkin deep learning pada bidang lainnya, ini ada sentiment analysis juga. Masih bagian dari teks ya, pengolahan data dari teks. Nah, di sini kita bisa melihat, misalkan kita adalah suatu penjual gitu, atau produsen dari suatu produk, kita ingin melihat pandangan atau sentimen masyarakat nih terhadap produk kita, entah itu misalkan di sosial media atau di suatu sumber-sumber tertentu. Itu bisa misalkan kita tarik dulu datanya, kita olah nih, misalkan apakah dia merespon atau memberikan tanggapan positif terhadap produk kita atau negatif, atau ya netral gitu, biasa saja. Nah, tentunya di sini nanti kebutuhannya balik lagi pasti ke arah bisnis. Nah, ini dari sentimen analisis. Bisa juga untuk election ya, dalam suatu pemilihan mungkin kepala daerah dan pemilihan-pemilihan lainnya, ini bisa membantu dari sentimen analisis juga. Oke, bagaimana dari teman-teman yang lain? Mungkin ini slide-nya singkat ya. Kalau ada yang kurang jelas atau tadi kurang kedengaran atau patah, bisa di chat tadi kurang jelasnya di bagian yang mana. Oh iya, untuk Pak Bayu ya. Mungkin ini dari slide-nya. Langsung masuk ke pertanyaan atau mungkin tadi yang kurang jelas bisa disampaikan ya. Ini ada satu penanya dari Bu Irma. Deep learning, deep learning ini salah satu implementasi AI ya, atau bagaimana? Terus bisa untuk deteksi, prediksi, monitoring suspek juga kah? Oke. Ya, sebenarnya
AI ini kan di dalamnya punya yang memang salah satu dari AI gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat dari bagan, kalau teman-teman cari ya, bagan dari AI itu di dalam ini subsetnya adalah machine learning dan deep learning gitu. Jadi memang ini bagian dari AI. Mungkin kalau AI secara keseluruhan nantinya kan ini ibaratnya kan kita hanya membentuk otaknya saja gitu. Nanti kemasannya seperti apa atau bagian-bagian lainnya seperti apa itu kan beda hal gitu dari deep learning atau machine learning ini. Nah, jadi di sini memang ini bagian dari AI tapi lebih ke arah kepintarannya. Jadi kalau hal-hal lainnya itu nanti mungkin uh, ini ya masih jauh lagi, jauh dari sini, mungkin dari kemasannya, implementasinya dan lain sebagainya itu ada lagi gitu pembahasannya. Nah, memang di sini dalam pengembangannya itu deep learning itu bisa untuk prediksi, bisa untuk deteksi juga. Nah, kalau untuk monitoring itu biasanya tergantung ya monitoringnya seperti apa gitu. Apakah misalkan dalam rekaman CCTV saya mau lihat objek tracking ya, semacam objek tracking. Misalkan di dalam suatu ruangan rawat inap gitu ya, ruangan rawat inap rumah sakit itu saya tracking misalkan perawatnya ini jalannya lintasannya seperti apa gitu, atau mungkin di pusat perbelanjaan rata-rata misalkan saya tracking dari masing-masing orang yang terdeteksi ya itu trackingnya seperti apa, apakah dia nanti kan terlihat tuh ada toko-toko juga gitu, nah dia kira-kira banyaknya orang-orang ini ke toko mana gitu, nah itu kan terlihat nanti lintasannya. Nah, apakah monitoring yang seperti itu atau monitoring dalam aspek lainnya. Nah, jadi mungkin uh, banyak ya kalau teman-teman cari di internet atau browsing-browsing, inovasi dari deep learning ini sudah banyak gitu. Jadi nggak cuma deteksi gambar saja, deteksi teks saja. Nah, tapi juga sudah sampai dengan hal-hal lainnya. Lalu ada pertanyaan lagi, LSTM itu bekerjanya dengan cara iterasi sehingga tidak relevan lagi dengan model komputasi sekarang yang paralel. Apakah kedepannya LSTM ini akan digantikan dengan transformer? Oke, ini menarik. Jadi sekarang ada suatu topik pembahasan mengenai transformer yang awalnya diinisiasi oleh metode uh, encoding dan decoding itu ya, encoder dan decoder. Nah, diawali oleh hal tersebut dan berkembang menjadi transformer gitu, yang seperti sekarang sedang hangat dibicarakan. Saya nggak tahu nih, apakah jadi sebenarnya kan dalam deep learning itu sendiri kan memang iterasi ya. Nah, LSTM ini memang dia tidak sepenuhnya hebat gitu ya, dan bahkan dalam pengembangannya sekarang banyak yang mengatakan dalam beberapa paper performa dari transformer ini mengalahkan dari LSTM gitu. Nah, tapi setahu saya dari transformer ini hati-hati juga kalau teman-teman mau bereksperimen karena dia memiliki kebutuhan resource yang lebih besar lagi daripada LSTM. Makanya banyak orang-orang yang menggunakan apa ya namanya semacam transfer learning gitu, menggunakan retrain model. Jadi daripada mereka nge-build modelnya dari awal yang harus dengan komputasi yang banyak dan mungkin RAM-nya kepakai semua gitu. Nah, dia menggunakan model yang sudah ada untuk dia jadi nggak modeling dari awal gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk transformernya dari awal sih memang sumbernya sih resource perangkat teman-teman itu biasanya harus besar juga. Nah, itu memang transformer ini memang lagi banyak dibahas ya sekarang ya. Jadi kalau memang teman-teman yang ke arah NLP mungkin ini menarik nih. Karena awalnya itu dia digunakannya sequence to sequence modeling. Seperti halnya mesin translation, apalagi chatbot gitu, atau question and answering dan sejenisnya yang sequence biasanya dia awalnya penerapannya dari sana, tapi lama-lama dia juga bisa untuk klasifikasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika dibandingkan dengan LSTM,
ternyata banyak yang lebih bagus gitu ya. Dan di sini seperti membuka suatu topik baru dalam NLP yang banyak eksperimen yang bisa dicoba dengan membandingkan LSTM dengan transformer ini. Nah, mungkin itu. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Nah, ini sebenarnya saya ada suatu demo untuk LSTM ya. Oke, mungkin saya bahas dari awal datanya dulu ya. Jadi di sini ada datanya. Oh, saya coba copy paste deh. Nah, itu datanya dari Kaggle. Ini data berbahasa Indonesia dari hasil review suatu e-commerce ya, e-commerce Lazada di sini. Nah, reviewnya ini berdasarkan pembelian produk-produk di sana gitu. Nah, karena di sini cuma ada rating, nah ini sambil saya share screen ya. Nah, saya panggil dulu datanya, lalu saya panggil dengan pandas ya. Lalu di sini saya coba munculkan. Nah, ini yang saya ambil itu hanya yang review kontennya saja. Karena di sini kan isinya review-reviewnya kan di sini ya. Di review konten, lalu saya ambil juga rating. Nah, karena di sini saya nggak sempat untuk melabelkan sendiri gitu ya. Di sini saya gunakan saja rating. Jadi kalau ratingnya 3 itu netral. Kalau 4, 5 itu positif. Lalu kalau 1, 2 itu negatif gitu. Saya buat aja kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bukan menjadi acuan ya. Ini saya hanya mensederhanakan proses gitu. Jadi intinya kalau teman-teman udah punya data dan labelnya, ini bisa dilakukan tahapan-tahapan ini. Nah, ini ada ini saya Nah, ini jadi ada stop word, list stop word ya. List stop word ini ya kalau di text processing kan ada untuk stop word removal ya. Nah, jadi sebenarnya stop word removal itu karena kita nggak tahu nih library yang paling update sekarang apa, selain mungkin yang saya tahu baru Sastrawi gitu. Dan mungkin saya nggak tahu dia update-nya itu seberapa bagus. Jadi pertama saya buat dulu list stop word saya sendiri. Atau mungkin teman-teman bisa cari di Kaggle juga ya. Itu ada stop word bahasa Indonesia. Bisa langsung pakai dari sana. Tinggal download aja terus dipanggil. Lalu semua kata yang ada di dalam ini hanya sekedar manggil ya. Kalau nanti bentuknya CSV ya bisa mungkin dengan PDF dan lain sebagainya. Dengan tandas dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau sudah dipanggil ini nanti bisa dilihat mengeliminasi semua kata yang masuk ke dalam list stop word teman-teman tadi. Nah, itu untuk stop word removal.
Lalu selanjutnya di sini ada beberapa text processing untuk menghilangkan link website gitu ya. Lalu ada menghilangkan karakter-karakter, titik, koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga setelah kita text processing, itu kita bisa melakukan visualisasi ya. Mungkin sebelumnya juga sudah ada untuk visualisasi seperti ini dengan word cloud untuk melihat seberapa jauh kita sudah melakukan text processing tadi, pre-processingnya. Lalu, ini saya juga perkenalkan untuk memakai Sastrawi untuk stop word removal dan stemming. Stemming di sini adalah sebuah istilah untuk apa ya, mengubah kata dari data kita ya, mengubah menjadi kata dasarnya. Misalkan gini, bepergian itu kan kata dasarnya atau akar katanya adalah pergi gitu kan. Memukul yaitu pukul. Membawa berarti kata dasarnya bawa. Dan semua kata-kata dengan kata imbuhan itu diubah menjadi kata dasarnya. Supaya apa? Supaya lebih relevan hasilnya. Kayak misalkan nanti ketika ada kata membawa dan membawakan, itu dianggap dua kata yang berbeda oleh mesin. Sedangkan kan harusnya sama ya. Dia dari satu akar kata. Nah, itulah yang kita hindari. Nah, jadi di sini stemming oleh Sastrawi itu melakukan kurang lebih kayak gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu juga nih Kak, apakah mungkin Sastrawi ini update-nya sudah banyak atau belum. Ini bisa kita gunakan juga misalkan kita buat sendiri juga ya. Kita buat sendiri untuk list stemmingnya. Misalkan kata bawa gitu ya. Kata bawa ini kira-kira imbuhannya bisa apa aja. Dibawa, membawa, dibawakan, membawakan, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, ini yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Memang effortnya besar ya di sini ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya list of word, teman-teman sudah punya list stemming gitu. Nah, itu kedepannya dalam kasus teks apapun ya teman-teman udah enak aja gitu. Sudah sekali jalan ibaratnya. Nah, kalau untuk sastra ini kali ikutin aja kurang lebih kayak gini. Nah, lalu bisa di word cloud lagi untuk melihat sekarang gimana nih setelah di stemming dengan sastrawi. Nah, selanjutnya di sini karena saya waktu itu mencoba proses data ini dan cukup lama ya, akhirnya saya save di terakhir ini nih yang saya komen. Saya save aja bentuknya Lazada bersih, namanya ya Lazada bersih.csv. Nah, setelah di save, jadi kan saya nggak harus melakukan pre-processing lagi untuk data yang sama. Nah, saya save. Nah, ini saya coba ganti share screen-nya. Saya sudah sempat untuk mencoba LSTM-nya. Hanya saja di sini ternyata prosesnya juga cukup lama nih. Bahkan masih proses di saya. Saya coba dari tadi pagi. Ini masih proses yang lama nih dari satu box saja. Nah, mungkin nanti saya kirimkan saja source code-nya. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri gitu ya. Jadi kita nggak harus nungguin ini selesai gitu. Pasti lama banget. Nah, pertama kita panggil dulu ya. Panggil dulu library yang dibutuhkan. Ini nanti bisa dilihat-lihat saja. Dari TensorFlow. TensorFlow ini nanti teman-teman bisa langsung lihat di dokumentasinya. Ini LSTM itu untuk apa, dan untuk apa, dan sebagainya. Nah, ini panggil datanya. Tadi kan sudah di-save ya, data Lazada bersih.csv dipanggil. Lalu ada sentimennya di sini positif negatif sesuai yang tadi kita tentukan. 2 itu negatif, 3 4 itu. Nah, ini 3 4 itu 3 itu netral, 4 5 itu positif. Lalu ya. Nah, di sini saya ambil hanya dari labelnya, sentimennya ya. Sama data teks bersihnya tadi, yang ini. Teks bersih. Nah, kalau sudah di sini saya coba print shape-nya, ini ada 105 data ya, sekitar 105.000 data yang mungkin terdiri dari beberapa kalimat gitu. Nah,
Ini saya trend test split dulu untuk dipecah menjadi dua, yaitu data trend dan data test. Lalu di sini ada kebutuhan parameter dari rangkaian LSTM-nya nanti. Ada maximum word, maximum length, ada tokenizer, lalu ada mengubah token tadi menjadi sequence, dan sequence ini menjadi matrix gitu. Nah, jadi di sini setelah kita ubah jadi trend dan test, dipisahkan. Yang data trendnya ini kita tokenisasi dan jadikan dia matriks gitu ya. Nah, matriksnya ini nanti akan kita masukkan ke arsitektur. Lalu itu kan data X-nya ya, data kata-katanya. Lalu label dari trend tadi itu diubah seperti ini dengan to kategorikal, menjadikan dia vektor. Vektornya kalau nggak 100 atau 010 atau 001. Nah, kalau sudah, nanti dia di sini kita buat modelnya. Di sini dilihat saya masukkan ke dalam suatu fungsi ya, namanya LSTM model 1. Di sini mulai dari inputnya ini dilihat ukurannya ya, ukurannya ini max length dari ini, dari matriksnya kan dengan max length. Lalu ada layer embedding di sini, jadi sebelum masuk ke modelnya ini di word embedding dulu. Lalu selanjutnya, sebentar. Selanjutnya ya, lanjut ya. Di sini masuk ke layer LSTM-nya. Ini mungkin, nah ini saya coba komen dulu aja ya. Ini di sini langsung ke yang ini ya, layer LSTM-nya. Lalu dari layer LSTM ini masuk ke dance. Dance ini adalah ya seperti halnya CNN juga sama ya. Jadi di dance terakhir ini adalah banyaknya label. Nah, yang saya komen di ini, yang saya nonaktifkan di dua baris ini, adalah cara untuk membuat LSTM-nya ini dalam beberapa lapis, lebih dari satu lapis gitu ya. Katakanlah misalkan kayak CNN kemarin, ketika saya mau konvolusi atau poolingnya lebih dari satu, nah ini kalau LSTM ini seperti ini, harus ada parameter return sequence sama dengan true gitu. Nah ini kalau teman-teman mau menumpuk layer LSTM-nya jadi beberapa tumpuk. Kan kalau yang CNN kan nggak masalah ya kalau yang kemarin ya. Nah kalau di sini ada kebutuhan parameter ini. Nah ini kalau teman-teman mau coba-coba untuk nambah dance-nya dan lain-lain, nah ini bisa dicoba juga. Menambahkan fungsi aktivasi dan lain sebagainya. Lalu terakhir di sini akan return model yang di sini ya. Kalau sudah dijalankan nanti tinggal sama sih sisanya. Bisa di summarize, di compile-nya di sini categorical cross entropy dengan optimizer Adam. Nah ini untuk trainingnya saya fit dengan epoch 5, batch size 8. Nah, di sini ada namanya validation split. Jadi ada dua cara ya, ketika kan kebutuhannya adalah tiga bagian, train, validasi, sama tes. Karena di sini saya hanya membagi ke dalam train dan tes, makanya di sini saya split lagi dari data train saya split untuk validasi sebesar proporsi 0,2.
Atau cara ini kan cara yang otomatisnya ya, atau cara yang manualnya, teman-teman bisa pisahkan sendiri gitu kalau memang mau. Nah, ini karena epoknya prosesnya masih berjalan dan masih di epok satu juga, belum bisa dilihat nanti performanya seperti apa. Tapi mungkin kurang lebih kayak gini. Kalau untuk performa nanti sama sih dengan CNN kemarin, bisa disesuaikan aja. Eh, nggak akan beda jauh sih dari yang kemarin. Karena kasusnya sama-sama klasifikasi. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tugasnya ya baru 4 sih ya, jauh ini. Untuk komputasi minimal yang dibutuhkan dalam deep learning ya. Deep learning, saya nggak bisa kasih pastinya berapa sih ya, tapi coba dulu dari Google Colab ini. Takutnya nanti ada masalah dari teman-teman, dari perangkat teman-teman kalau di lokal. Nah, nanti kan bisa dilihat dulu ya, kalau di Google Colab ini dia menyediakan RAM berapa, lalu memori berapa, dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadikan sebagai tolak ukur. Kalau misalkan nanti di sini tiba-tiba koneksinya terputus dan bilang bahwa RAM-nya sudah terpakai semua gitu. Nah, itu artinya RAM yang disediakan Google nggak muat gitu. Nah, tinggal dilihat tuh. Oh, RAM misalkan RAM 4 gitu. RAM 4 dari Google aja nggak gitu. Apalagi RAM 3 atau RAM 2 gitu. Nah, mungkin teman-teman baru bisa mengestimasi sih ya di sana kira-kira lebih dari 4 berapa ya gitu. Mungkin ya. Tapi kalau secara pastinya saya nggak tahu sih. Karena kan dari proses ini juga berpengaruh nih dari banyaknya data yang dipunya. Misalkan saya nggak datanya nggak mau 105.000 ini, saya pakai cuma 150 saja gitu ya. 158 misalkan yang saya pakai. Ya mungkin nanti prosesnya akan lebih cepat. Tapi kan konsepnya dari machine learning ataupun deep learning di sini, semakin banyak dia belajar dari data yang ada gitu ya, semakin banyak, maka logikanya dia bisa lebih bagus hasil performanya. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya gunakan 200 data misalkan, ya mungkin nggak selama ini. Atau mungkin komputasinya juga nggak sebesar ini. Gitu. Jadi bergantung juga dengan data yang dimiliki. Jika model yang sudah di-save itu lebih enteng ya komputasinya, benar. Jadi kita tidak harus melalui ini ya, .fit, perintah .fit yang ada di sini. Model .fit ini. Ketika kita punya model, tinggal load model gitu ya, load model, lalu model.predict gitu. Kita nggak harus melakukan training lagi, tinggal predik aja. Langsung misalkan punya 100 kalimat gitu ya. Ya udah prediksi 100 kalimat tersebut masing-masing labelnya apa. Udah selesai gitu. Nah, jadi itu kemudahan ketika kita sudah punya suatu model. Kalau untuk generate text sih saya belum ada contohnya sih ya. Dan mungkin saya juga masih belajar sih untuk hal tersebut karena prosesnya lebih besar daripada ini. Dan kalau mau hasil yang lebih bagus ya datanya juga harus bagus dan berkualitas juga.
Jadi kan generate text di sini kan banyak ya, kayak misalkan question and answering aja juga dia generate text, atau mungkin chatbot gitu. Nah itu juga generate text, atau mungkin machine translation. Nah itu kan juga generate text. Jadi konsepnya itu sequence to sequence. Kalau ini kan dari sequence dia diprediksi menjadi suatu value gitu kan. Nah kalau itu, kalau yang generate text ini dia dari sequence diprediksi lagi menjadi suatu sequence lain. Oke, kalau di Bisa I juga kita belum ada yang bisa kita publikasi untuk dipakai teman-teman sih, belum ada sampai di sini. Jadi lebih ke kita ini aja sih, kita sharing tentang cara-cara dan codingnya aja. Oke, ada yang bertanya, fitur kata itu seperti apa? Baik, kalau fitur kata itu tentunya dia berbentuk angka dan biasanya di dalam sebuah vektor atau matriks gitu ya. Biasanya sih vektor. Nah, karena katanya ini kan nggak mungkin satu ya, data ini kan nggak mungkin satu. Misalkan datanya 100. Berarti nanti ada tumpukan 100 vektor yang mungkin digabungkan dalam satu matriks gitu kan. Nah, jadi fiturnya itu pasti angka yang mungkin direpresentasikan dalam matriks dan vektor, dan cara mengangkakannya ini juga ada banyak cara. Dan salah satu caranya yang paling mudah dan paling dasar itu back of word ataupun TF-IDF itu mungkin cukup mudah. Nah, semoga itu menjawab pertanyaan dari Bu Khairia Latifah. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Kalau di sini saya menggunakan tokenizer. Tokenizer hanya memecah kata ya sebenarnya ya. Memecah katanya, tapi habis itu saya menggunakan di sini word embedding dari TensorFlow untuk fitur kata saya, untuk fiturisasinya, atau istilah lainnya adalah vektorisasi gitu ya. Karena memang di sini dari kata yang kita punya itu divektorkan. Oke, kalau memunculkan kata yang paling banyak sebenarnya memunculkan kata yang paling banyak itu bisa dengan looping ya, misalkan di looping aja gitu, di parsing dulu dari setiap kalimat jadi kata-kata lalu di counting gitu kan. Itu manual, atau mungkin dengan misalkan semacam word cloud tadi. Jadi untuk memvisualisasikan itu kan di dalam word cloud itu dilihat kata yang paling banyak muncul. Nah itu mungkin bisa dipakai untuk melihat uh, intensitas kata ya. Itu bisa menggunakan word cloud. Mas, penentuan dance output berdasarkan apa? Oke. Di sini saya berdasarkan banyak labelnya ya. Di sini saya ada 3 label, positif, negatif, dan netral. Maka di sini output saya, dance yang terakhir ini adalah 3. Karena saya punya labelnya 3, positif, negatif, dan netral. Jadi outputnya saya harus definisikan 3. Seperti itu. Oke, silakan yang masih ingin berdiskusi atau bertanya. Nah, ini runtime saya terputus nih.
kayaknya ada masalah koneksi ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya nanti, teman-teman bisa coba sendiri ya. Mungkin, internet teman-teman lebih oke nih. Silahkan mungkin kita tunggu. Oke, kalau name entity recognition itu nanti sepertinya beda metode deh. Tapi saya juga belum banyak, mendalami di sana sih. Tapi, dia nanti, bisa pakai transformer juga, kalau untuk modelingnya ya. Tapi kalau untuk melabelkan, jadi kan name entity recognition itu kan, kita melabelkan dari kata per kata ya kalau nggak salah. Entah dari dia satu kata, dua kata, atau ya pokoknya entitas dari maksud kata tersebut gitu kan. Nah itu kalau hanya melabelkan itu nanti ada banyak cara sih. Ada yang menggunakan tools online berbayar atau mungkin, dengan cara-cara lain. Saya pernahnya waktu itu sekali sih nyoba yang tools online berbayar gitu. Tapi mungkin saya juga kurang banyak bisa memberikan masukan ya kalau terkait email ini. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, tentu nanti, IPYNB-nya di-share. Kalau, presentasinya kan sama ya, PowerPoint-nya sama, jadi teman-teman bisa gunakan yang kemarin dan, sudah ada ya didistribusikan di ini ya, di grup ya. Oke, kalau crawling Twitter saya belum ada contohnya sih, mungkin nanti di pertemuan, tambahan aja mungkin ya. Mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Eee, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan, berdiskusi untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup ya, atau mungkin kalau ada yang secara personal itu, nggak apa-apa, coba langsung direct ke saya. Tapi kalau sebisa mungkin kalau pertanyaannya masih umum, itu di grup saja biar teman-teman yang lain juga, dapat informasinya gitu. Oke, sekian dari saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menutup pertemuan ini ya. Terima kasih.